Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 31 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Delapan terdakwa bandar judi tato gelap yang ditangkap di perumahan karyawan PT Pinang Witmas Jati, Desa Mangsang RT 35, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, dituntut pidana masing-masing selama 2,5 tahun penjara. Delapan terdakwa tersebut diketahui bernama Saiful Anwar, serta kaki bandar yakni Menti, Adi Sastra, Amrullah, Aprianto, Memen, Kenoy Kennedy, serta Darsuli dituntut pidana karena terbukti melanggar pasal 303 ayat 1 kedua KUHP. Atas tuntutan pidana tersebut, kedelapan terdakwa yang dihadirkan secara visual dan didampingi penasihat hukum dalam sidang yang digelar Kamis 31 Maret meminta keringanan hukuman. Fadli, Sumeko TV melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang memberikan hadiah kepada 200 mitra Gojek Palembang bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Kamis 31 Maret siang. Pembagian hadiah itu merupakan apresiasi bentuk kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan Gojek. Hadiah yang dibagikan kepada para driver Gojek melalui undian yang telah diundi Kamis 30 Maret di kantor BPJS Ketenagakerjaan Palembang. Total 5.600 driver Gojek yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Palembang ikut dalam undian ini. Hadiah yang diberikan berupa 100 saldo GoPay 50.000, 100 paket sembako, 5 unit handphone bermerek Samsung A3 Core, dan hadiah utama 1 unit sepeda motor Honda Revo X. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menyambut baik dan memberi apresiasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang menjalin hubungan baik bersama mitra Gojek Palembang. Menurut Harnojoyo, ini merupakan ide yang sangat cemerlang dari BPJS Ketenagakerjaan dengan merangkul pihak Gojek. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang Ibkar Saloma menyampaikan, untuk total jumlah keanggotaan Gojek yang telah terdaftar hingga saat ini kurang lebih 5.000 driver dari total 15.000 driver. Naba, Sumeko TV melaporkan. Kelakuan dua asisten rumah tangga ini tak patut ditiru. Keduanya dilaporkan majikan lantaran membawa dua orang pria ke dalam kamar pada Kamis 31 Maret dan diduga melakukan hubungan terlarang. Kedua ART itu diketahui berinisial MS 19 tahun warga desa Sukamerindu, Kabupaten Muara Enim, dan AYP 19 tahun dan YM 18 tahun. Keduanya warga desa Kembang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Bersama dua ART ikut diamankan teman pria kedua ART berinisial AYP 19 tahun warga desa Kembang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, dan MRS 20 tahun warga Lembak, Kabupaten Muara Enim. Edo, Sumeko TV melaporkan. Terdakwa kasus asusila Reza Gasarma kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang dengan majelis hakim diketuai Fatima SHMH, Kamis 31 Maret. Sidang tertutup untuk umum dan terdakwa Reza Gasarma yang merupakan dosen sekaligus kepala program studi pada Fakultas Ekonomi salah satu universitas negeri di Palembang ini dihadirkan langsung di dalam ruang sidang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan keterangan langsung terdakwa.
Beberapa perwakilan mahasiswa menggunakan alma mater berwarna kuning turut hadir memantau jalannya persidangan dari luar ruang sidang PN Palembang. Terdakwa Reza Gasarma merupakan oknum dosen sekaligus sebagai kaprodi nonaktif di salah satu fakultas Universitas Sriwijaya. Dia dilaporkan mahasiswa ke Polda Sumsel atas kasus dugaan pornografi. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Kesehatan menyerahkan bantuan 1 set alat bantu jalan kepada Ahmad Farel Septiawan, seorang bocah berusia 7 tahun penyandang disabilitas warga desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar kepada Farel yang didampingi kedua orang tuanya yakni Asepno dan Yulidar di rumah dinas Bupati Ogan Ilir Kamis 31 Maret. Bantuan yang diberikan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Ogan Ilir kepada warganya yang membutuhkan. Alat bantu ini diharapkan bisa membantu Farel dalam beraktivitas. Alat bantu jalan yang diberikan kepada Farel ini terbilang mahal. Bupati Ogan Ilir berkeinginan alat bantu jalan ini bisa diproduksi di Kabupaten Ogan Ilir sehingga harganya bisa terjangkau bagi warga Ogan Ilir. Sementara itu, Asepno, ayah dari Ahmad Farel Septiawan, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Dinas Kesehatan yang sudah membantu anaknya. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.